Halo semuanya, DTT Harana Kaisar episode 663 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menghadapi serangan besar dari klan Pinik yang datang memperkuat formasi pelindung. Dengan kekuatan api yang jauh melampaui mereka, dia menahan semua serangan untuk melindungi Gao Yan dan Damo yang sedang memecahkan formasi. Formasi pelindung akhirnya hancur, menyingkap altar tempat Raja Tianzang disekap dalam kondisi sekarat. Namun di sana, muncul sosok misterius berjubah hitam yang ternyata memiliki tubuh abadi dan darah naga. Ia menghina klan Pinik dan berniat menjadikan Xiaoyan sebagai persembahan berikutnya. Demi menuntut keadilan atas penderitaan Raja Tianzang, Xiaoyan pun menantangnya secara langsung. Bentrokan pertama itu berakhir dengan terungkapnya identitas mengejutkan musuh tersebut. Dia bukan manusia maupun Pinik, melainkan makhluk dari klan naga. Pada saat ini, kabut hitam di langit berputar perlahan, memunculkan sosok manusia naga berjubah hitam. Sorot matanya penuh amarah dan kebencian terhadap manusia di hadapannya. Dari balik wajah naga yang bengis itu, suaranya yang serak bergema. Orang asing dari ras manusia, sekalipun engkau bukan berasal dari dunia Sanhai, hari ini engkau tetap harus mati. Nada suaranya mengandung keangkuhan seorang raja. Dari tubuhnya menyebar gelombang kekuatan yang aneh dan gelap. Xiaoyan merasakan sesuatu yang tidak biasa darinya. Kekuatan itu berbeda dengan aura Xuan Huang namun terasa akrab. Ia segera mengenalinya. Itulah fluktuasi khas dari altar iblis jiwa. Kekuatan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi kau adalah Raja Naga yang telah menghilang dari klan naga. Kau dikuasai oleh kekuatan jahat. Jangan terus terbelenggu oleh kesesatan, ucap Xiaoyan dengan nada tegas. Dia perlu memastikan keselamatan Raja Tianzang dan ingin tahu apakah sosok di depannya benar-benar Raja Naga, serta apa yang telah ia lakukan terhadap Raja Tianzang. Namun sosok itu hanya menatap dingin. Sepasang mata berbentuk belah ketupat memancarkan sinar keemasan yang tajam. Urusan raja ini tidak pantas dicampuri oleh manusia asing sepertimu. Bersiaplah untuk mati. Suara tawa dingin menggema di udara. Sosok berjubah hitam itu mengangkat kakinya dan menghentakkannya kuat-kuat ke tanah. Dalam sekejap tubuhnya melesat bagai peluru meriam, menerjang lurus ke arah Xiaoyan. Kini tanpa perlindungan jubah hitam, seluruh tubuhnya yang tertutupi sisik hitam tampak jelas. Cahaya keemasan gelap berkilau di antara sisik-sisik itu, sementara mata berbentuk belah ketupat memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Aura di tubuhnya padat dan berat, mengandung kekuatan dari kebencian yang telah memakan banyak jiwa selama hidupnya. Dia menggerakkan kedua tangannya yang telah berubah menjadi cakar naga. Sisik-sisik di lengannya berdiri tegak, memicu getaran di ruang sekitarnya. Dengan satu gerakan, cakarnya menghantam keras ke arah Xiaoyan. Tanpa memperkuatnya dengan kekuatan lain, murni hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Xiaoyan sempat memukul mundur serangan sebelumnya dengan satu pukulan, dan jelas Raja Naga itu ingin menebus kekalahan tersebut. Xiaoyan sedikit menekuk lututnya, menarik lengan ke belakang, kelima jarinya mengepal rapat membentuk tinju yang padat tenaga. Dari kejauhan, tubuh besar naga itu tampak kontras dengan sosok manusia kecil di hadapannya. Pemandangan yang terasa sangat tidak seimbang. Namun dalam sekejap, kedua pukulan mereka kembali bertemu secara langsung. Suara dentuman berat bergema, seperti guntur yang mengguncang langit. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat, seolah lapisan dimensi itu sendiri pecah akibat tabrakan tersebut. Meski tanpa bantuan kekuatan hukum atau energi eksternal, hanya kekuatan tubuh murni mereka sudah cukup untuk menimbulkan percikan petir yang menyebar ke segala arah. Itu adalah benturan antara dua makhluk dengan kekuatan fisik yang melampaui batas, hingga menciptakan medan magnet ruang yang menekan hukum di sekitarnya. Retakan ruang muncul di sekitar mereka, seolah dunia tak sanggup menahan kekuatan keduanya. Kedua sosok itu terpental mundur, namun tanpa memberi jeda, mereka kembali menerjang dengan tinju lain. Pukulan demi pukulan saling beradu. Setiap hantaman menimbulkan ledakan udara yang bergema di sekitar altar kuno. Menarik, jarang sekali aku melihat manusia dengan tubuh sekuat ini, gumam sang Raja Naga dengan nada terkejut. Usai berkata demikian, keduanya kembali melesat maju. Tinju mereka beradu tanpa henti. Dalam hitungan detik, puluhan benturan keras terdengar. Xiaoyan menyadari bahwa tubuh lawannya luar biasa kuat, hampir sebanding dengan keabadian fisik Yuan Shen-nya sendiri. Namun, keduanya jelas masih berada dalam tahap awal pertarungan, belum mengeluarkan kekuatan penuh maupun teknik pamungkas. Dalam pertarungan antar makhluk kuat, selama tidak ada perbedaan kekuatan mutlak, hasilnya tak mungkin ditentukan dalam waktu singkat. Teriakan garang menggema. Manusia, bersiaplah menerima kematianmu.
Seketika sisik naga di tubuhnya bersinar tajam dan kekuatannya meningkat drastis. Dia jelas menyembunyikan sebagian kekuatannya sebelumnya. Tentu saja Xiaoyan pun demikian. Ia juga belum mengerahkan wujud keabadian fisik dewa kuno super raksasa miliknya. Dia ingin memastikan lebih dahulu siapa sebenarnya naga di hadapannya dan apa identitas aslinya. Tubuh Raja Naga mulai membesar, berubah menjadi bentuk separuh naga dengan cakar yang lebih besar dan tajam. Dia menebas ke arah Xiaoyan, berusaha merobek tubuhnya. Namun di hadapan kekuatan mutlak, bentuk apapun hanyalah perbedaan penampilan. Xiaoyan tampak mundur perlahan, berpura-pura terdesak, mencoba menemukan celah di antara serangan naga itu. Umpan itu berhasil. Setiap langkah mundur Xiaoyan justru membuat naga tersebut semakin gencar menyerang. Manusia tetaplah manusia. Tubuh kalian lemah, tidak sebanding dengan kebesaran naga. Hancurlah. Naga itu mengayunkan cakarnya disertai teriakan garang. Namun, seberkas kilatan petir halus telah muncul di bawah kaki Xiaoyan. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap tanpa jejak. Detik berikutnya, suara Xiaoyan terdengar lembut dari belakang sosok naga itu. Engkau adalah mantan raja yang lama hilang. Bukan begitu. Wajah Raja Naga itu menegang. Dia berbalik dengan cepat dan mengayunkan cakarnya ke belakang, berusaha merobek tubuh Xiaoyan. Kau belum layak mengetahui hal itu, manusia asing. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, suara ledakan berat terdengar. Tinju Xiaoyan menghantam punggungnya dengan keras. Sisi naga meledak, darah memancar deras, tubuh besar Raja Naga terhempas jauh. Xiaoyan tidak memberi kesempatan sedikit pun. Dia kembali berkelebat dengan kecepatan petir, menghujani lawannya dengan pukulan beruntun. Setiap serangan menghancurkan lapisan sisik naga. Hingga dalam waktu singkat, 82 pukulan dilepaskan tanpa jeda. Tidak lebih dan tidak kurang, sebagaimana teknik 82 tinju Dewa Langit. Tubuh Raja Naga terhempas keras ke altar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia menatap Xiaoyan dengan mata lebar, menahan keterkejutan yang tak terlukiskan. Jadi kau menyembunyikan kekuatanmu, ucapnya sambil terengah. Xiaoyan melayang di udara, memandang rendah Raja Naga Tua yang menyedihkan itu dengan tatapan dingin. Suaranya bergema. Raja Naga Tua, apakah kau bersekongkol dengan klan Pinik? Atau benar-benar telah menelan Raja Pinik sebelumnya? Tentu aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu apa yang telah kau lakukan pada orangku. Raja Naga tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di langit seperti dentuman guntur. Menarik. Sejak dunia Sanhai berdiri, belum pernah ada manusia yang mampu melukai raja ini. Awalnya, kukira kau hanya setingkat ketiga keabadian dewa. Rupanya aku meremehkanmu. Jika begitu, biarlah aku memperlihatkan kekuatan sejatiku. Suara tawa itu berubah menjadi raungan mengerikan. Tubuhnya melesat ke langit. Angin dan awan berputar liar, petir berkilat di antara awan. Dari pusaran langit, cakar naga raksasa muncul, turun menimpa Xiaoyan. Namun wajah Xiaoyan tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Dia hanya tersenyum tipis. Jika membandingkan ukuran tubuh, kau ini hanyalah seekor ular kecil di hadapanku, ucap Xiaoyan. Petir merah menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan meledak menjadi kabut darah, lalu membentuk wujud keabadian fisik dewa kuno super raksasa. Raksasa berukuran sejuta zam menjulang di langit. Ketika sosok itu berdiri tegak, langit seolah kehilangan warnanya. Tubuh raksasa Raja Naga yang sebelumnya tampak megah, kini bagaikan seekor ular kecil di hadapan raksasa ilahi tersebut. Jari-jari Xiaoyan memancarkan cahaya keemasan, bagai tombak surgawi yang menembus ruang, langsung mengarah ke Raja Naga. Raja Naga menatap dengan mata terbelalak, terkejut dan belum sempat bereaksi. Di kejauhan, klan Pinik yang sedang bertempur dengan klan naga pun menyadari getaran besar di langit. Feng Xi yang sedang menghadapi Xuan Huang segera memandang ke arah sana. Pada titik ini, apakah engkau masih ingin melarikan diri? Jika sudah bertarung, maka bertarunglah sampai mati, teriak Xuan Huang. Aura kuat pun meledak dari tubuhnya. Dia tahu Xiaoyan pasti telah masuk untuk mencari sahabatnya itu. Jadi dia harus membantunya menahan Feng Xi di sini dengan segala cara. Tanpa racun di tubuhnya, Feng Xi mulai terdesak dan peluang untuk mundur telah tertutup sepenuhnya. Langit bergetar, bumi berguncang, dua dunia seolah menatap satu titik. Tempat dua makhluk tertinggi saling menguji kekuatan dan kehendak mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.